Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Tim Suspolri telah menetapkan tersangka baru, yakni ajudan istri Irjen Verdi Sambo, Brigadir Riki Rizal, dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Brigadir Riki Rizal dikenakan pasal 340 KUHP tentang dugaan pembunuhan berencana. Lalu seperti apa tanggapan tim kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua terkait hal ini? Sudah bergabung bersama kami dari tim pengacara keluarga Brigadir Yosua, Eka Prasetya. Selamat sore Mas Eka. Mas Eka, sudah ada satu tersangka baru dan ini artinya sudah ada 2 orang tersangka. Tetapi kalau kita lihat pasal yang dikenakan berbeda, yang satu gitu Barada Eliezer ini 338 junto pasal 55 dan 56 terkait pembunuhan dengan sengaja. Namun untuk Brigadir Riki sendiri ini dengan pasal 340 mengenai pembunuhan berencana junto 338 junto 55 dan 56. Bagaimana Anda melihat 2 tersangka dengan pengenaan pasal yang berbeda ini, Mas Eka? Ya, yang pertama alhamdulillah lah ya, sudah ada tersangka baru dan pasalnya 340 sesuai dengan laporan kami. Terkait dengan pengenaan pasal memang itu sebenarnya kewenangan penyidik, artinya di sini ada peran-peran, ada kronologis yang menyebabkan dia dikenain pasal pembunuhan berencana. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang merencanakan itu semua, gitu kan? Siapa yang menggerakkan ini semua sehingga melibatkan banyak pihak, sehingga melibatkan institusi dari kalangan Polres, Polda sampai Bareskrim, itu kan. Seperti yang saya bilang, yang bisa menggerakkan ini semua adalah pastinya orang yang sangat punya kuasa, sampai bintang 1 juga dimutasikan. Baik. Ini sebenarnya nama Riki sendiri nama baru tidak sih untuk keluarga Brigadir Yosua sendiri? Apakah pernah mendengar atau pernah kenal begitu? Kalau kenal sih enggak lah ya, kenal pribadi enggak. Tapi kan di sini menunjukkan bahwa memang dari awal ini udah ada skenario-skenario yang menyebabkan kasus ini jadi jelimet gitu loh. Nah, tapi kan stereotip atau stigma terhadap klien kami itu soal pelecehan seksual aja sekarang belum selesai. Berarti kan kalau ini 340, 55 dan 56, artinya kan pengancaman itu tidak ada. Berarti itu laporan bohong, satu. Tinggal kita tes lagi soal laporan soal pelecehan seksualnya. Itu benar ada apa karang-karangan aja gitu. Makanya ini tantangan buat penyidik. Bolak-balik saya bilang dimanapun CDR soal handphone itu harus segera dibuka, terutama terhadap aktor-aktor yang selama ini menuduhkan bahwa klien kami melakukan pengancaman dan pelecehan seksual. Oke, baik. Mas Eka, satu lagi, pernyataan kuasa hukum Barada Eliezer ini menyatakan ada perintah atasan begitu. Kemudian tidak terjadi baku tembak begitu. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan dari pengacara Barada Eliezer ini? Ya kalau memang begitu adanya berarti kan selama ini kebohongan-kebohongan terus. Tembak menembak gitu kan, pengancaman, pelecehan jangan-jangan juga karangan-karangan bebas aja. Gitu. Ini harus dibuktikan secara pro justisia ya. Dia udah dilaporkan, udah ada laporan, sudah naik sidik gitu kan. Ya tantangan penyidik lah sekarang untuk membuktikan itu. Ini Baradae yang udah ngomong begitu loh. Artinya kan ini terkait dengan nama baik, terkait dengan harga diri dari keluarga Baradae maksud saya. Gitu kan. Baik, Mas Eka, kemarin akhirnya yang ditunggu-tunggu begitu istri dari Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati muncul. Ia menyatakan bahwa mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Ia kemudian memohon doa agar keluarganya dapat kuat menjalani masa yang sulit dan juga ikhlas memaafkan segala perbuatan yang dialami ia dan keluarganya. Dari pernyataan dari istri Verdi Sambo ini, apa yang bisa Anda tangkap dan bagaimana kemudian juga keluarga menanggapi ini? Saya sebenarnya bukan ahli tata bahasa ya, tapi yang jelas
kalau memang Ibu PC mencintai suaminya dengan sepenuh hati, gitu kan, jangan dibiarkan suaminya melakukan kebohongan-kebohongan sehingga mengorbankan banyak orang. Ini kan laporan pelecehan seksual dari ibu, ya. Ibu jelaskan sejelas-jelasnya. Ibu beri kesaksian dalam BAP ibu. Kami sudah melaporkan adanya pembunuhan berencana, Bu. Nah, tolong dibantu penyidiknya itu. Dibuka semuanya, jangan cuma nangis doang. Oke. Jadi harapannya adalah membuka secara terang benderang begitu ya, Mas Eka, kalau ini adalah harapan dari keluarga almarhum Brigadir Yosua sendiri. Iya, maksud Baik. saya sebagai seorang makhluk yang beriman gitu ya terhadap Tuhan gitu kan, ini sudah ada nyawa yang melayang, sudah ada hak hidup orang yang terancam karena kalau memang terbukti ini pembunuhan berencana dan pembunuhan sanksi pidana sudah menanti, ya kan? Artinya ya kalau bicara hati nurani sama-sama punya hati nurani lah, bukalah Baik. sejujur-jujurnya bagaimana cerita itu terjadi, peristiwanya bagaimana. Gitu Baik. kan. Jangan Baik. sampai orang lain yang ngebuka terus ibu sendiri yang malu nanti. Baik. Baik, Mas Eka, kita akan tunggu begitu ya bagaimana nanti kemudian pernyataan atau juga kesaksian dari Ibu Putri Chandrawati sendiri terkait dengan kasus ini. Kita akan nantikan bersama tentunya. Terima kasih Mas Eka Prasetya, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.